Lihatlah. Pria ini menemukan sebuah batu besar di tepi sungai. Belai permukaannya yang kasar dengan lembut. Dia memutuskan bahwa batu ini benar-benar batu giok yang tiada taranya. Oleh karena itu, batu ini mengganggu semua orang di kota tersebut. Semua pedagang batu giok juga datang untuk melihat. Semua orang segera mengundang Tuan Sun, yang terkenal di dunia batu giok. Hanya melihat Tuan Sun menyentuh dan mendengarkan di permukaan batu. Batuan ini membuat Tuan Sun tidak bisa berpikir. Tuan Sun, tolong ucapkan beberapa patah kata. Aku tidak punya kata-kata untuk diucapkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia pergi. Bos Feng, aku baru saja melewati batu besar itu. Pergi ke sana dan mencobanya. Sejujurnya, batu itu aneh dan tidak bisa dijelaskan. Aku mencari waktu ketika tidak ada siapa-siapa. Periksa dengan cermat. Jangan berbicara terbuka kepada dunia luar. Diam-diam beritahu aku berita sebenarnya. Pada malam hari, Tuan Sun mengambil kesempatan ketika tidak ada orang di sekitar. Menyelinap masuk dan mengamati detailnya. Ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Mungkinkah itu batu air? Tapi kenapa permukaannya begitu kasar? Seluruh tubuhnya memiliki garis-garis hijau. Bagian dalamnya pasti berwarna biru semua. Tapi sepertinya psoriasis. Biru ini tidak akan bergantung pada jenis transparansi apapun. Piton membungkus bagian belakang. Itu dipenuhi dengan ruang hijau. Namun sabuk ular piton itu patah di 4 tempat. Jadi tidak. Apakah ikat pinggangnya putus dan ada serpihan di dalamnya? Saat itulah awan gelap di langit menghilang. Cahaya bulan menutupi batu itu. Melihatnya. Dunia batu giok. Batu giok yang mengagumkan seperti keindahan yang tiada taraf. Jadi dia segera berlari kembali untuk memberitahu atasannya. Katakan padanya untuk membeli batu itu kembali. Tapi itulah dunia batu giok. Saat ini, pemilik batu tersebut tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Pisau yang ditusuk berarti surga atau neraka. Dia tidak berani bertaruh. Jadi keesokan harinya, dia membawanya ke pelelangan umum di kota. Penawar tertinggi akan mendapatkan. Sekarang menjadi batu pertaruhan. Apakah ada yang berani menghitung taruhan? Harap berikan jumlah uangnya. Aku bertaruh 10.000. Bos memandangnya dan tersenyum. Pisau yang bersinar ini jatuh. Setidaknya 2 pasang gelang dan 30 pasang anting dapat dibedakan. Batuan ini sangat aneh. Dia tidak bisa melihat struktur di dalamnya. Jadi dia tidak berani bergerak. Seperti kata pepatah, satu pisau membuatmu miskin. Pisau untuk menjadi kaya. Melihat orang-orang ini tidak mempunyai keberanian. 30.000. Aku bertaruh 50.000. Aku bertaruh 80.000. 80.000. Saat ini, bos kaos merah langsung menawarkan 100.000. Dia menggunakan semua uangnya untuk bertaruh. Jika dia menang, dia bisa menjadi orang terkaya di dunia. Jika kalah, rumahmu akan hancur. Aku melihat tidak ada yang menawarkan harga lebih tinggi. Ya, 100.000 tidak bisa dijual. Bos Watt sebenarnya berani bertanya. Tidak bisa menawar 150.000. Itu terlalu mahal. Bertaruh 10 lubang 9. Kerugian ini adalah modal yang mendesak. Bertaruh pada batu ini dianggap menghasilkan banyak uang. Jadi batu ini memenangkan taruhan bisa membuat Pak mendapat untung besar. Dapat 120.000. 150.000. Pemilik jalan benar-benar tidak mau memberikan 1 sen pun. Lebih rendah dari harga ini. Aku akan tariknya pulang. Jadilah bos jalan. Biarkan aku melihat apakah kamu bisa membawanya kembali tak. Taruhan keberuntunganmu. Sepertinya bos ingin pergi. Bos berkemeja merah tidak bisa duduk diam saat ini. Masih tidak tahan dengan godaan bos. 150.000. Aku mau. Ketika dia mendengar bos baju merah menawarkan 150.000. Pria ini menghela nafas lega. Dia juga bertaruh. Memang benar,
Ketika melakukan bisnis besar, seseorang harus lebih tegas dibandingkan yang lain. Putrinya mendengar bahwa ayahnya telah menggunakan seluruh uangnya untuk bertaruh pada uang. Hal ini membuatnya sangat khawatir. Sekali gagal, keluarganya pasti bangkrut. Bos tersenyum dan menghibur putrinya. Dia dapat menghormati posisi ini sebagai seorang master yang telah mencapai puncak. Dijamin pasti, tidak rugi. Oleh karena itu keesokan harinya, semua orang di desa datang untuk menonton dengan penuh semangat. Saat Tuan Sun naik ke atas panggung, cuci dulu kotoran di tanganmu. Ada pepatah yang mengatakan pisau membuatmu miskin, pisau untuk menjadi kaya, pisau yang dibungkus linen. Jadi Tuan Sun juga sangat berhati-hati. Dari sini, gunakan pisau untuk membelah. Bunga biru mengambang di bawah air. Membuat 2 pasang gelang. 30 set anting-anting. Dia melihat. Tuan Sun memang telah menemukan mulut ular piton itu. Pisau itu pasti akan menembus celah ini. Benar saja, batu itu terbelah. Di dalamnya memancarkan lingkaran cahaya hijau. Semua orang di sekitar bertepuk tangan. Pemotongan pertama berhasil. Percayalah bahwa pemotongan kedua pasti merupakan berkah yang besar. Jadi Tuan Sun menaiki tangga. Amati dengan serius bagian atas batu tersebut. Keluarkan cermin yang memanfaatkan prinsip pembiasan untuk mengamati bagian dalam. Benar saja, kami menemukan mulut ular piton tersebut. Itu adalah tempat tersembunyi dari batu giok. Dari sini, sebuah pisau memisahkan. Aku menunjukkan kepada semua orang sebuah adegan. Bagian bawah kaca asli. Sepotong batu giok warna hijau. Saat ini, semua orang di sekitar memperhatikan dengan penuh perhatian. Sisi lain dari batu itu jatuh. Langsung menakuti wajah Tuan Sun.